اهدنا الصراط المستقيم. Watlu dan bacakanlah alaihim kepada mereka, maksudnya ya Muhammad, bacakanlah kepada musyrikin Mekah waktu itu, naba'a Nuhin, berita tentang Nabi Nuh. Naba itu berita penting, kalau tidak penting itu kabar namanya. Naba'a Nuh, berita penting tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi pertama yang diutus sebagai Rasul. Nabi Adam kan belum, hanya nabi, belum diutus sebagai Rasul karena belum ada umat. Umatnya siapa Nabi Adam? Ya, Nabi Nuh sudah banyak orang, maka diutus sebagai Rasul. Karena tiap-tiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak tiap Nabi itu Rasul. Jadi yang punya misi tertentu. Naba'a Nuhin, berita penting tentang Nabi Nuh. Ilqala, ketika berkata Nabi Nuh liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Asalnya qaumi, asalnya, kemudian i-nya itu dibang. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku. Ingkana, jika ada, kaburo, keberatan. Kaburo itu keberatan, asal makna itu kabir, itu besar. Jika ada kaburo, keberatan, alaikum, atasmu, makomi, kedudukanku. Makomi, kedudukanku, keberadaanku, boleh. Makom itu dari kata mukim. Nabi Nuh itu mukim di satu kampung. Jadi makomi, keberadaanku, ya, kedudukanku boleh. Wa tazkiri, dan peringatanku, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Fa'alallah, maka kepada Allah lah tawakkaltu, aku bertawakal. Jadi sebagaimana maklum, Nabi Nuh itu kan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, dari hari ke hari bukan makin reda permusuhan mereka, tapi makin sengit. Maka Nabi Nuh sampai ngomong begini, hai kaumku, jika kamu keberatan adanya saya di kampung ini, dan keberatan mendengar peringatan-peringatan saya tentang ayat-ayat Allah, ya saya tawakal Allah, tidak akan mundur. Nah, ini keberhadian seorang nabi. Nabi itu kalau ditentang oleh kaumnya, ya bukan merubah ajarannya, ya, tapi tawakal Allah, apa saja yang akan terjadi dihadapi. Nah, gitu. Jadi saya tidak akan mundur dari ajaranku ini. Saya akan bertawakal kalau kamu keberatan dengan keberadaan saya di kampung ini dan dengan peringatan-peringatan saya. Fa'alallah, maka kepada Allah tawakkaltu, aku bertawakal. Jadi seorang nabi, ya, atau pewaris nabi tidak boleh merubah apa yang disampaikan kepada umatnya lantaran dimusuhi oleh umatnya. Tidak boleh. Jadi Nabi Nuh ini, ya, jangan ya nurut kira-kira orang begitu. Nah, apa saja terjadi. Nah, bahkan sangat berani sekali. Fa'ajmi'u amrakum, maka asal nanam ajmi itu kumpulkan, ya. Fa'ajmi'u, tapi maksudnya bulatkanlah. Amrakum, putusan kamu, bulatkan. Fa'ajmi'u amrakum, maka bulatkanlah
Amrokum asal makna perkara kamu, maksudnya putusan kamu, apa mau terus memusuhi saya, apa mau turut ikut ajaran saya. Wa syurakaakum, dan sekutu-sekutu kamu. Jadi ajak sekutu-sekutu kamu untuk memutuskan apakah mau terus memusuhi ajaran Allah, apakah mau mengikuti ajaran Allah. Kalau sudah ada keputusan, tsumma la yakun, kemudian jangan ada amrukum, keputusan kamu, alaikum, terhadap kamu, ghummatan, rahasia. Ghummah itu rahasia, ditutup-tutupi. Ghummah itu dari kata ghamam. Ghamam itu mega, awan itu kan menutupi. Jadi janganlah keputusan kamu dirahasiakan, terang-terangan saja. Mau bunuh saya, omonglah bunuh saya, gitu, terang-terangan. Rummakdu ilayya, kemudian laksanakanlah kepadaku. Mau apa kamu? Laksanakan. Wih, hebat Nabi Nuh. Karena pegel soalnya. Sebab 950 tahun Nabi Nuh itu berada di tengah-tengah mereka, tapi yang ngikuti beliau 1-2 orang. 900 sebelum sampai pegel, tantang bahaya. Ayo lihat Papa, gitu. Nah, walakum birun, dan janganlah kamu memberi tangguh, memberi tempo kepadaku. Jangan nanti sekarang, gitu. Walakum birun, janganlah kamu memberi tangguh, ya. Ni kepadaku, asalnya kumbiruni. Nah, kemudian ya, karena diwakafkan, jadi dibuang tuh ya mutakalimnya itu. Wala kumbiruni, janganlah kamu memberi tangguh, beri tempo kepadaku. Watlu, dan bacakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, alal musyrikina, kepada orang-orang musyrik, fi Makkah, di kota Makkah. Bacakanlah apa? Khabar Nuh, berita Nabi Nuh. Hina, ketika qala, berkata Nabi Nuh liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana, jika ada, azmu, berat atau besar itu berat, azmu, ya, berat, wa syaqqun, azmun wa syaqqun, berat dan sulit, alaikum, atas kamu, wujudi, keberadaanku, fikum, di tengah-tengah kamu, alfa'anin illa qamsina, 1000 tahun kecuali 50. Jadi berapa itu? 1000 tahun kecuali 50 berapa? 920 kali. Kalau kamu keberatan keberadaan saya, ya, 950 tahun di negeri ini, ya, waqiyami, dan tegakku biwa'dikum, dengan menasehati kamu, di ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, at-takwiniyah, ayat-ayat takwin, ayat alam, wa tanziliyah, dan ayat yang diturunkan, yaitu wahyu. Ayat Allah itu ada 2, ada ayatul kaun, ayat alam. Kalau Allah umpamanya membuat gerhana, itu ayat, namanya ayatul kaun. Allah menurunkan banjir besar, itu ayat. Gempa bumi, tsunami, itu ayat. Itu namanya ayat takwiniyah, ayat kauniyah. Tapi kalau ayat-ayat Quran itu ayat-ayat tanziliyah, itu namanya. Jadi kalau kamu keberatan dengan nasihat-nasihat saya,
baik mengenai ayat kauniyah atau ayat nuzuliyah, ya tanziliyah. Wa azmukum wa azamtum, dan kamu berazam. Berazam tuh berkemauan yang kuat. Wa azamtum, dan kamu berazam ala idai, kepada menyakiti aku. Faqad fawwadtu, maka sungguh telah aku serahkan amri, urusanku, ilallah, kepada Allah. Wa waqaftu, dan aku percaya bihi, kepada Allah. Nah, jadi kalau kamu berat keberadaan saya dan nasihat-nasihat saya tidak akan merubah. Saya akan tawakal kepada Allah. Gitu. Faqad fawad, sudah ya. Fa'zimu, maka berazamlah kalian. Azam itu kemauan yang kuat. Azman muakkadan, dengan azam yang dikukuhkan. Muttafiqina, halnya bersepakat. Ma'asyurakaikum, bersama sekutu-sekutu kamu. Sekutu-sekutu itu ya pembesar-pembesar yang memusuhi Nabi Nuh. Alladzina ta'budunahum, yaitu orang-orang yang kamu ibadah kepada mereka. Jadi syuraka itu bisa pendeta, bisa berhala, ya. Syuraka itu yang disembah min dunillah, selain Allah. Ala amrin, atas sebuah perkara. Taf'alunahu, yang akan kamu lakukannya. Taf'alunahu bil mudhari', yang akan kamu lakukannya bi, kepadaku. Itu. Tsumma la yakun, kemudian jangan ada. Amrukum, perkara kamu, keputusan kamu, masturan, ditutup-tutupi. Mastur. Jadi kalau orang namanya mastur itu ditutup-tutupi. Dari kata sitrun, sataro yasturu satron, fahuwa satirun wadaka masturun. Jadi mastur itu ditutupi. Kalau Allah disebutnya satar, karena tukang nutupi dosa hamba-hambanya. Satar itu Allah. Nah, kemudian mahturon, ditutup-tutupi, khafiyan, ya, tersembunyi. Fihi, padanya, ya, fihi, yang padanya, hairatun, ya, hairatun, kebingungan. Hairah, bukan khair, hairah, kebingungan. Wa taraddudun, dan ya keraguan. Jadi jangan ditutup-tutupi, jangan dirahasiakan, yang membuat orang jadi bingung. Jangan, terang-terangan saja. Mau bunuh saya, katakan bunuh saya, gitu. Wala tumhiluni, bardahira. Apa ini? Loncat Ustaz, baca namanya. Loncat. Bardahira. Iya, terakhirnya jahat. Ya, balik lagi kan. Ya. Turun dari mastur. Mastur itu. Oh ya. Bal zahiran, bahkan terang-terangan. Ya, mungkasifan, terbuka. Mungkasif itu terbuka. Dari kata-kata kasyaf. Wih, wong ki ahli kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat apa yang tersembunyi. Jadi mungkasifan, terbuka. Summa nafidu, kemudian laksanakanlah. Nafidu, ya. Kita sering menyebut tanfid, ditanfidkan, artinya dilaksanakan. Summa nafidu, kemudian laksanakanlah. Zalika amro, perkara itu. Asyarra, yang buruk itu. Bi, kepada. Walatun hiluni, janganlah kamu memberi tempo kepadaku.
Wala tuakhiruni, dan janganlah kamu ya mengakhirkan kepadaku. Artinya nanti itu jangan. Ulur-ulur kita. Ya, mundur-mundur. Janganlah kamu mundur-mundur, mengundurkan kepadaku. Fa ini, maka sesungguhnya aku, lastu, bukanlah aku, mubalian bikum, ya, orang yang peduli kepada kamu. Begitu Nabi Nuh beraninya. Mubalian itu peduli. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah yuhmini, ya, meraksa, menjaga aku, yuhmini wa yahfadani, dan ia menjaga sama itu. Hafadha yahfadhu itu menjaga, ya, memelihara, melindungi boleh. Wahadal kalam, dan omongan ini min Nuhin, dari Nabi Nuh. Lifiqatihi, karena percayanya Nabi Nuh binafsi Rabbihi, dengan pertolongan Tuhannya. Jadi kalau Nabi Nuh tidak percaya, ya, kepada janji-janji Allah, mual berani ngomong begini. Begitu, barang kejengkelan bisa ngatus 1 tahun. Nah, selanjutnya ayatnya, fa in tawallaitum, maka jika kamu berpaling, ya, berpaling itu ya tidak mau mengikuti. Fama sa'altukum min ajrin, fama, maka tidaklah, sa'altu, aku meminta, kum, kepadamu, min ajrin, upah apapun. Minnya itu min zaidah, untuk menyedikitkan, taklil, menyedikitkan. Jadi upah sedikit pun tidak minta, jangankan upah banyak. Min ajrin, dari upah, maksudnya upah sedikit pun tidak. In, tiada, ajriya, upahku, illa, kecuali Allah, ya, kepada Allah. Jadi upah saya dari Allah, bukan dari kamu. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna, supaya ada aku, minal muslimin, dari orang-orang yang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Muslimin itu pasrah, patuh. Nah, tafsirannya, fa in a'radtum, maka jika kamu berpaling, an da'wati, dari dakwahku, fatadzkiri, dan peringatanku, fama talabtu, maka aku tidak minta, talabtu, minkum, dari kamu, ajron, upah, ala tablighi risalah, atas penyampaian risalah, menyampaikan risalah Allah kepada umat ini, tidak minta upah kepada kamu. Yujibu saklahu alaikum, yang, ya, mewajibkan tuh mengharuskan, saklahu, keberatannya, alaikum, kepada kamu, ya, wa yaradakum, dan keberpalinganmu, yang ratu berpaling. Jadi yang menjadikan kamu berat dan berpaling dari ajaranku, sehingga, ya, kamu merasa harus bayar, harus memberi upah, tidak. Upah saya itu masawabi, tidak ada pahalaku, wa ajri, dan upahku, illa, kecuali Allah, kepada Allah. Jadi jangan sampai kamu merasa berat, karena bakal disuruh bayar, sehingga kamu berpaling dari ajarannya. Sawaun amintum, sawaun amantum, sama juga beriman kamu, au tawallaitum, atau kamu berpaling. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna, supaya ada aku, minal munqadina, dari orang-orang yang tunduk, li hukmillah, kepada hukum Allah.
La ukhalifu, aku tidak akan menyulayani, menentang ukhalifu amrahu, perintah Allah. Wala dan aku tidak mengharapkan ghairahu, selain Allah. Nah, itu ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, menyatakan ya kemantapan pendiriannya. Jadi akhirnya kan kaumnya ya tidak berani membunuh Nabi Nuh. Rencananya kan mau membunuh. Akhirnya bagaimana kaumnya itu? Fakazzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Nuh. Ya tidak robah itu. Nah, fanajjainahu, maka kami selamatkan dia. Nabi Nuh diselamatkan, wa mammahu, dan orang yang bersama Nabi Nuh, fil fulki, di dalam perahu. Karena Allah menurunkan banjir besar. Nah, hanya yang jadi masalah apakah banjir waktu itu banjir tofan seluruh dunia, apa daerahnya Nabi Nuh saja. Masyarakatnya waktu itu cuma ada Nabi Nuh dan Apa itu? umatnya masih sedikit, masih umatnya itu. Lah iya. Ada nabi yang lain. Yang jadi pertanyaan, apakah tofan itu Belum ada Indonesia waktu itu. melanda seluruh Indonesia? Sudah seluruh dunia. Sudah ada Indonesia, sudah. Jadi negara-negara sudah ada, tapi orang belum ada kan. Nah, ya orang belum banyak. Ya, itu ada khilafiyah ulama. Sebagian ulama berpendapat tofan itu seluruh dunia. Tapi sebagian ulama ya daerah di mana kaum menentang Nabi Nuh aja. Menurut saya yang kuat itu pendapat kedua. Karena apa alasannya Allah menyiksa kaum yang tidak bersalah, kan gitu. Ini kan azab untuk yang menentang Nabi Nuh. Ya tentulah daerah Nabi Nuh itu ya maksimal sampai daerah Timur Tengah itulah ya. Daerah Rusia itu. Karena sekarang ini diketemukan bekas perahu Nabi Nuh itu di atas gunung adanya. Gunung Ararat. Perbatasan antara Turki dan Rusia. Perahunya itu memang berapa ribu meter panjangnya. Dan terbuat dari kayu yang makin lama jadi batu. Kan ada kayu itu. Kayu yang lama-lama jadi batu. Dan itu pernah dipertontonkan perahunya. Wa mamma'ahu, dan orang yang bersama Nabi Nuh fil fulki, di dalam perahu. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka khalaifa. Khalifah, pengganti. Jadi yang diselamatkan Allah ke dalam perahu itu ya dijadikan khalifah, pengganti kaum yang sudah ditenggelamkan Allah itu. Khalaif. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh maksudnya. Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Termasuk anak Nabi Nuh. Itu ditenggelamkan Allah yang namanya Kan'an itu. Ya. Istrinya benar? Istrinya? Apanya? Istrinya? Iya. Kan ada ayatnya itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah perahu bersama kami. Jawab anaknya, sa'awi ila jabal. Kami akan naik gunung di mana air tidak akan sampai ke puncaknya. Kata Nabi Nuh, semua juga kena air kecuali yang dirahmati Allah. Jojong bayi anak itu. Akhirnya tenggelam. Ya, kata Nabi Nuh, ya Allah, innahu min ahli. Yang tenggelam itu anak saya. Kata Allah,
laisa min ahlik itu bukan anak begitu itu. Jadi berarti kalau anak itu tidak seakidah dengan orang tua, ya bukan anak. Benar ayat. Gitu. Anak ke anak biologis saja. Tidak seakidah. Fandur, maka lihatlah kaifa bagaimana karena adanya akibatul munzarin, ya, orang-orang yang diberi peringatan kemudian menentang. Nah, kita lihat tafsirannya, fa'afarru, maka terus menerus mereka ala takdzibihi, kepada pendustaannya, kepada mendustakan Nabi Nuh. Ba'da'an alzamahum, setelah annya nggak ada maknanya. Alzamahum, menetapkan Nabi Nuh kepada mereka al-hujjata, hujjah, alasan-alasan sudah banyak dikeluarkan oleh Nabi Nuh mengenai kebenaran ajarannya. Tapi mereka terus asarru, terus menerus ala takbibi. Fastahaqqul azab, maka mereka berhak mendapat al-azab, mendapat siksaan. Fanajjainahu, lalu kami selamatkan dia Nabi Nuh, minal gharqi, dari tenggelamnya, dari tenggelam. Waman amana, dan orang yang beriman, warakiba, dan dan naik mahu bersama Nabi Nuh fisafinati, di dalam perahu. Ya entah berapa orang tuh banyaknya, tapi di sini nanti ada nih allati sonaha, yang ia telah membuatnya bi amrillah, dengan perintah Allah. Jadi yang membuat perahu Nabi Nuh atas perintah Allah. Iya, bi amrillah. Kan ada ayatnya itu. Faqna'il fulka, buatlah perahu hai Nuh. Jadi Nabi Nuh itu ya insinyur pertama itu di dalam hal membuat perahu, ya, membuat bangsa. Karena belum ada waktu itu. Dan Nabi Nuh kan tidak kuliah di fakultas teknologi mana, tidak itu. Perintah Allah, ya. Wa adaduhum, dan bilangan mereka samanuna, 80 orang. Jadi yang ada di dalam perahu itu 80 orang. Dan kita yang ada sekarang ini, itu anak cucunya 80 orang itu. Salah satu 80 orang. Nah, kalau topannya seluruh dunia. Tapi kalau topannya tidak seluruh dunia, hanya daerahnya Nabi Nuh, ya mungkin kita ini bukan turunan orang 80 itu. Tapi yang lain yang tidak kena topan. Tapi rasanya bukan, ya. Karena kalau turunan 80 itu ya hidungnya besar-besar, orangnya tinggi-tinggi begitu. Kita Arab itu kan. Lalu dengan Nabi Adam Ya, itu kan sudah Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Adam itu anak keturunannya kan berpencar-pencar. Di antaranya Nabi Nuh itu. Begitu. Ya, orang Indonesia lain lagi. Orang Indonesia dari mana? Orang Indonesia turunan dari mana? Jawa Barat. Baduy, ya. Dari Baduy. Baduy. Orang Indonesia itu. Cina takut sikit, Ya, tapi turunan Nabi Adam tetap. Hanya mungkin bukan dari Nuh, kan begitu. Jalurnya. Ya, itu mungkin. Itu kecuali kalau kita berpendapat atau tadi seluruh dunia, sehingga kita ini ya anak keturunan orang yang ada di perahu.
Tapi kalau kita baca surat Al-Isra, ya, Dzurriyyatan hamalna ma'anu. Dzurriyyatan hamalna ma'anu. Wahai anak cucunya orang-orang yang kami kumpulkan di dalam perahu bersama Nabi Nuh. Jadi seakan-akan ya semua ini keturunan Nabi Nuh. Berarti topan di seluruh dunia kan? Memang orangnya gitu. Iya. Karena dzurriyyatan hamalna ma'anu. Itu surat Al-Isra itu. Dzurriyyatan hamalna. Wahai anak cucunya orang yang kami tanggung, ya, Nuh bersama Nabi Nuh, ya, di dalam perahu itu. Itu kan ayat itu berbicara tentang orang di zaman Nabi itu, Nabi Muhammad. Gitu, ayat itu. Nah, kita teruskan. Mana itu? Khulafa'a, bukan. Wa'adaduhum samanuna. Dan bilangan mereka itu 80 orang. Wa ja'alna, dan kami jadikan haula'in najina, orang-orang yang selamat itu minal gharqi, ya, dari tenggelam, dijadikan apa? Dijadikan khulafa'a, pengganti. Itu pengganti orang-orang yang sudah tenggelam. Fi imaratil ardi, di dalam memakmurkan bumi. Wasuknaha, dan ya penduduk bumi. Ba'dal muhlikina, setelah orang-orang, ba'dal muhlakina, setelah orang-orang yang dihancurkan. Ditofani dengan tofan. Muhlakin, kalau muhlikin itu orang-orang yang hancur, muhlakin orang yang dihancurkan. Kita teruskan. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan al-kufara, orang-orang kafir, al-mu'anidina, orang-orang yang menentang, Nuh, terhadap Nabi Nuh, al-mukadzibina, yang orang-orang yang mendustakan di ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ya, ditenggelamkan, ditufani dengan tofan. Fandur, maka ya perhatikanlah ayuhan Nabi, wahai Nabi, kaifa kana mafirul mundarin, kaifa, bagaimana, kana ada, mafirul mundarin, tempat kembalinya orang-orang yang diberi peringatan. Mundarin, orang-orang yang diberi peringatan. Min Nuhin, ya, dari kaum Nabi Nuh, al-mukadzibina lahu, orang-orang yang mendustakan kepadanya. Min ihlakihim, dari penghancuran mereka. Fakadzalika, maka seperti itulah naf'alu, kami melakukan bimang kadzaba, terhadap orang yang mendustakan. Wa hadza tafminun wa tasriyun, dan ini tafmin, penenang, wa tasriyatun, dan ya sama itu maknanya, pelipur, ya, pelipur hati, tasriyah, an-nafsir Rasul, dari hati Rasul atau diri Rasul. Jadi menyenangkan hati Rasul supaya Rasul jangan terlalu ya kecewalah menghadapi penentangan orang kafir. Wa tahdidun, dan ya menakut-nakutkan lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Jadi cerita Nabi Nuh ini bagi Nabi merupakan pelipur lara, ya. Bagi kaum musyrik merupakan ancaman. Cerita Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh bagaimana? Summa ba'atsna, kemudian kami utus, mim ba'dihi, sesudah Nuh,
rusulan para rasul, barulah para rasul. Sampai yang terkenal saja 25 orang ya, para rasul itu turun temurun silih berganti ila qaumihi kepada kaumnya, qaumihim kepada kaum mereka masing-masing. Jauhum lalu datang para rasul hum kepada mereka, pada kaumnya itu, bil bayinat dengan bukti-bukti yang nyata. Bayinat itu bukti-bukti yang nyata, baik ayat-ayat qauliyah ya, ayat-ayat yang berupa ucapan atau qauliyah, ayat-ayat Allah. Dan mukjizat-mukjizat, tiada seorang nabi melainkan dilengkapi dengan mukjizat. Mukjizat itu keanehan yang merupakan bayinah, bukti nyata bahwa orang ini nabi. Ya, tidak ada seorang nabi yang kosong. Itu seperti Nabi Nabi Syuaib ya, diberi mukjizat ya berupa onta, dan Nabi Soleh juga onta yang keluar dari gunung batu ya, itu tidak ada bibitnya, itulah onta pertama keluar Dari batu. iya, dari batu. Itu mukjizat dari Allah. Nabi Musa ya diberi mukjizat, tongkatnya itu kalau dibanting jadi orai, tangannya kalau dimasukkan ke dalam baju ya dan dikeluarkan jadi menyala tangannya itu diantaranya. Disesuaikan dengan kondisi umat waktu itu percaya kepada yang aneh-aneh, maka nabi-nabi itu diberi mukjizat ya melebihi keanehan-keanehan yang ada. Tapi ketika zaman Nabi Muhammad, umat tidak rubah, bukan percaya kepada keanehan ya, tetapi sudah menggunakan akal pikiran. Maka mukjizat Nabi kita bukan keanehan, tapi ayat Quran yang menguji pikiran manusia gitu. Nah, sudah zamannya beda ya, perkembangan budaya manusia sudah beda. Nah, kita teruskan. Faja'uhum bil bayinat, lalu mereka datang, datang para rasul itu hum kepada mereka bil bayinat, dengan bukti-bukti nyata. Famakanu, maka tiadalah mereka, liyu'minu, maka tiadalah mereka beriman ya, bima kadzabu bihi, dengan apa yang mereka dustakan ya, bihi dengannya, min qablu, sebelumnya. Artinya ajaran yang sebelum datangnya seorang rasul sudah didustakan oleh umat sesudahnya, didustakan lagi turun temurun. Seperti apa yang didustakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi Muhammad, itu juga yang didustakan oleh umat Nabi Isa. Nah, dan yang didustakan oleh umat Nabi Isa itu juga yang didustakan oleh umat sebelumnya, umat Nabi Musa gitu. Terus. Jadi pendustaan kepada ajaran Allah itu turun temurun sama itu. Sama. Harusnya sama ya. Ya, makanya dalam Quran disebut tasyabahat qulubuhum. Hati orang kafir itu serupa. Jadi orang kafir kapan saja serupa kene gitu. Penentangannya serupa kene. Begitu. Ustaz, qablun ini mati Ustaz. Qablun ini mati Ustaz. Apa sebabnya? Yang mana? Min qablu, min qablu ini mati Ustaz. Ya. Apa sebabnya? Min qablu. Qablu kan. Ya, kalau qablu itu tidak idhofah, ya dibacanya qablu. Kalau diidhofahkan, umpamanya ada him, ada hu, ya bisa qablahu, bisa qablihi, bisa. Tapi kalau idhofahnya tidak ada, ya itu
Jadi qablu seperti ba'du. Amma ba'du. Nah, kalau sesudah ba'du itu ada kata-kata apalah idhofah, maka bisa ba'da, bisa ba'du. Bisa ba'dihim, ba'dahum. Tapi kalau tidak ada kata yang disandari oleh ba'da itu, maka ba'du juga ada. Sama dengan qablu. Nah, jadi fama kanu liyu'minu bima kazzabu bi min qablu. Sebelumnya, ya, bukan karena tidak ada yang disandari. Kalau ada yang disandari, hanya ada kata him, kata hum, ya bisa qablihim, bisa qablahum. Nah, gitu. Kadzalika, seperti itulah, natba'u, kami cap, ya, ala qulubil mu'tadin, kepada hati orang-orang yang melanggar batas. Jadi orang yang sudah melanggar batas dicap hatinya oleh Allah, cap, sehingga ya jadi kufur, distempel gitu. Nah, summa arsalna, kemudian kami utus min ba'di Nuhin, setelah Nabi Nuh, rusulan, rasul-rasul. Kahudin, seperti Nabi Hud, wa Salihin, Nabi Saleh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Lut, dan Nabi Lut, wa Syu'aib, dan Nabi Syu'aib, ila aqwamihim, kepada kaum-kaum mereka. Nah, dari nabi-nabi ini, ya, yang asli orang Arab itu hanya satu, selain Nabi Ibrahim, yaitu Saleh. Saleh itu nabi dari Arabia Selatan. Tapi kalau Lut, Syu'aib kan bukan, dari sebelah utara itu. Jadi yang asli orang Arab itu, kalau Nabi Ibrahim kan bibit orang Arab tuh, ya, Ibrahim adalah Nabi Muhammad dan Nabi Saleh. Nah, itu lainnya bukan orang Arab itu, non Arab. Ya mungkin orang sebelah utara, orang daerah Rusia gitu. Faja'uhum, ya, lalu datang para rasul hum, kepada mereka, kepada kaum, bil mu'jizat, dengan mu'jizat, adalati, yang menunjukkan, ala sidqihim, kepada kebenaran para rasul, fi da'wahum, di dalam dakwah mereka, wa bi syara'i, dan dengan syariat-syariat, ya, syariat itu aturan agama. Falam yusaddiqu, lalu mereka tidak, ya, mempercayai birisalati, dengan risalah. Wastamaru, dan mereka terus menerus alal kufri, atas kekafiran. Falam yuwaffaku, dan mereka tidak diberi taufik, ya, lil imani, untuk iman, ya, bisababi tasmimihim, disebabkan, ya, tasmimihim, ya, apa tasmim itu beku, ya, membekunya mereka, as-sabiki, yang lalu, ala takdzibir rusul, atas mendustakan rasul. Tasmim ini, ya, tablah terus menerus, ya, apa itu, ya, ya, tasmim tidak pernah robah, artinya membeku, ya, jadi jumud, membekunya mereka yang lalu, ala takdzibir rusul, karena sama sumun itu apa? Tuli, tidak mau mendengar. Jadi jauh-jauh tablet. Jadi disababi tasmimihim, disebabkan tabletnya mereka, as-sabiki, yang lalu, ala takdzibir rusul, atas pendustaan para rasul. Wa kama khatamna, dan sebagaimana kami telah menyetempel, ala qulubi ulaika, kepada hati mereka itu,
Nahtimu, kami menyatempel ala qulubil mutajawizin, kepada hatinya orang-orang yang melampaui al-hadda, batas, melampaui batas, fil kufri, di dalam kekafiran, wa takdzib, dan pendustaan. Begini, kalau orang itu terus menerus kufur, itu juga kena penyakit, ya, penyakit. Tapi penyakitnya itu penyakit ya penyakit apa namanya, ya kekufuran itu. Penyakit itu macam-macam yang membuatkan orang keluar dari fitrahnya. Seperti ada orang namanya Baikuni, dipanggilnya Babe. Baikuni ini punya penyakit. Penyakitnya itu senang ya melakukan seks dengan orang yang sejenis, laki-laki. Dan lebih senang kalau yang di hubungan seks dengan anak-anak. Yang banyak dengan menyodomi anak-anak. Dan lebih membahagiakan kalau anak yang disodomi ini dibunuh. Dan lebih membahagiakan lagi kalau sudah dibunuh dirincis-rincis, dimutilasi. Itu ada penyakitnya, itu ada 3 nama penyakitnya, saya lupa itu, ada penyakit. Jadi dia tidak merasa bersalah. Begitu ditangkap polisi, apa salah saya? Nah itu penyakit. Disebut penyakit tahu. Penyakit. Bukan sedih-sedih itu kan. Iya. Ya timbul pertanyaan, kalau orang berbuat jahat karena punya penyakit, apakah harus dihukum? Karena tidak mukallaf dianggapnya. Yang dihukum itu orang berbuat kejahatan dengan kesadaran, bukan karena penyakit. Jadi ini Pak Baikuni ini, ya, apakah harus dihukum? Itu pertanyaan. Geger bukan begitu. Sekarang sudah 10 anak jalanan yang dibunuh dan dimutilasi. Orangnya mah gagah, masih muda orangnya. Gagah orang. Namanya Baikuni. Penyakit. Kekufuran kalau terus menerus penyakit, penyakit. Harus diobati. Nah, kita teruskan. Summa arsalna, kemudian kami utus. Lihat ayatnya ya. Summa ba'atsna, kemudian kami utus. Min ba'dihim, sesudah para rasul. Musa, Nabi Musa, wa Haruna, dan Nabi Harun. Jadi setelah ya rasul-rasul antara Nabi Nuh dan Nabi Musa, diutuslah oleh Allah Nabi Musa wa Haruna dan Nabi Harun. Harun ini misalnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar. Gelar. Jadi kalau orang itu jadi raja di Mesir, dulu disebutnya Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun itu raja. Konon yang jadi Fir'aun pada zaman Nabi Musa ini, ya, namanya Marentah namanya. Bahasa Kopti, sebab orang Mesir itu bukan orang Arab aslinya. Orang Mesir itu aslinya orang Kopti. Sehingga Mesir itu kalau orang Inggris menyebutnya itu Egypt. Karena dari kata Qibti, orang Kopti. Qibtiyah, seperti Maria Al-Qibtiyah. Itu Maria orang Kopti. Dan Kristen Mesir itu Kristen khusus, namanya Kristen Kopti. Tidak sama dengan Kristen Katolik, Protestan gitu sama. Nah,
bahasanya bahasa Kopti, tapi kemudian datanglah Islam menguasai Mesir, akhirnya ya orang Arab mengalahkan orang Mesir, sehingga akhirnya budayanya, bahasanya bahasa Arab, dan mayoritas akhirnya keturunan orang Arab. Jadi imigran Arab besar-besaran ke Mesir itu. Siapa yang memulai membuka Mesir untuk masuknya Islam dan orang Arab? Itu namanya Amru, ya. Amr. Sahabat Nabi namanya Amr. Jadi Amr itulah disebutnya pendiri Mesir. Nah, kita teruskan. Amr bin As. Amr bin As. Amr bin As. Amr bin As. Summa ba'atna, kemudian kami utus mimbadi, sesudah para rasul, Musa, Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun. Nah, ada itu dongeng kiai-kiai. Musa itu jadi potong letter, jadi gabungan dari dua kata. Mu itu dari kata maun, air. Sa dari kata syajarun, pohon, kayu. Karena Nabi Musa itu waktu bayi ditaruh di peti kayu, dia hanyutkan di kali Nil. Begitu. Itu dong yang kiai-kiai wallah. Ini Musa itu. Nah, dalam satu aku bayi. saja mesin cilik ini kristal. Iya. Musa wa Harun. Ya, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan para punggawanya. Mala itu asal makna apa? Penuh. Ya, jadi orang yang penuh dengan ya dengan pangkat-pangkat, banyak jabatannya, itu mala. Para punggawanya, di ayatina, dengan ayat-ayat kami. Jadi Fir'aun dan Nabi Musa dan Harun menghadap Fir'aun dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Fastakbaru, lalu mereka sombong. Sombong itu menentang kebenaran. Jadi apakah sombong? Sombong adalah menentang kebenaran. Itu namanya fastakbaru. Wa kanu, dan adalah mereka kauman mujrimin, kaum yang mujrimin, yang melakukan kejahatan, melakukan pidana, mujrimin. Nah, kita lihat tafsirannya. Tsumma arsalna, kemudian kami utus min ba'dir rusulil mazkurin, setelah rasul-rasul yang disebut, mazkurin yang disebut, kami utus Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau orang barat nyebutnya Moses, ya, Moses. Musa wa Harun, Musa dan Harun. Harun disebutnya Karun. Gitu. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya. Fir'aun kalau orang barat nyebutnya Farao, sebutnya. Biadillatina, dengan dalil-dalil kami, adallati, yang menunjukkan ala sidqiha, atas benarnya risalah. Ala sidqihima, atas benarnya Musa dan Harun. Au bil mu'jizat, atau dengan mu'jizat-mu'jizat. Wahya, yaitu al ayatul tis'u, ayat yang 9, al-madkurah, yang disebut fil Qur'anil Karim, di Quran yang mulia. 9 itu 1 tongkat jadi orai, 2 tangan dimasukkan kantong, dikeluarkan menyala, 3 bukan darah, di mana-mana ada darah, 4 kodok, di mana-mana banyak kodok. Ya, 5 paceklik, 6 tenggelam di laut. Itu ada 9 semuanya banyak tuh.
Kutub. Ada surat Al-An'am ya. Kalau di film Ten Commandment itu. Itu 10. 10 hari. Ya. Tapi di Quran 9. 9 bukti. Tuh. Yang diminta oleh Fir'aun ya. Dan Nabi Musa minta pada Allah. Turunkan kodok di mana-mana. Sampai di sana kolor ada kodok. Ada. Kutuk. Iya. Ada itu tumbila ya. Tumbila. Di mana-mana ada tumbila. Jadi tumbila itu dulu sudah ada dari sana kali. Iya. Dari sana berarti ke tumbila. Dari Mesir. Dari tumbila ya. Nah, teruskan. Fasak baru lalu mereka sombong. Anil iman dari iman. Biha dengan ayat. Walam yakbiluha dan mereka tidak mau menerimanya. Wakanu dan adalah mereka kauman atimina, kaum yang berdosa. Atimina, mujrimina yang jahat. Birafdihim dengan menentangnya mereka dakwah Musa, dakwahnya Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun. Itu ayat 75. Sekarang ayat 76. Falamma ja'ahumul haqqu, maka ketika telah datang hum kepada mereka al-haqqu kebenaran min indina dari sisi kami. Qalu maka mereka mengatakan inna hadza sesungguhnya ini lasikhrun benar-benar sihir mubinun yang nyata. Jadi biasa itu orang kafir dari dulu, sejak nabi-nabi dulu, kalau datang kebenaran mereka menganggapnya sihir. Inilah sihir. Nah, kenapa? Karena memang aneh dan membuat orang jadi terpikat. Sihir, sihrun itu dari kata sahur. Sahur itu waktu menjelang subuh, di mana sesuatu tidak jelas. Jadi waktu sahur, waktu di mana segala sesuatu tampak tidak jelas, kabur. Maka sihir adalah ilmu yang membuat orang ya jadi kabur. Nah, sehingga melihat sesuatu ya tidak sebenarnya. Nah, banyak melihat tambang seperti orang, melihat pasir seperti nasi, gitu. Dibuat kabur. Jadi ilmu yang membuat kaburnya pandangan orang. Itulah ilmu sihir dan bagian dari penipuan. Penipuan, pendustaan, karena itu hukumnya haram. Dan karena ilmu sihir itu menggunakan mantra-mantra yang hubungannya dengan makhluk-makhluk halus, maka bukan saja haram, tapi merupakan kemusyrikan. Sihir. Karena itu para ulama yang bersepakat menghukumi sihir itu hukumnya haram. Nah, tentu kita harus membedakan antara sihir dan sulap. Kalau sulap itu tidak menggunakan mantra-mantra, itu yang tidak termasuk yang musyrik. Walaupun tetap itu haram karena menipu pandang. Nah, sulap kan nipu. Nah, buka jaga telur, gitu. Masukkan kantong, keluarkan jadi burung, gitu. Kalau tidak pakai mantra, itu belum kemusyrikan. Ya, tapi ya tetap itu sudah merupakan penipuan. Nah, kenapa orang-orang kafir menganggap apa yang dibawa Nabi itu sihir? Ya karena memang memikat. Ya dianggapnya yang bisa memikat itu ya ahli sihir, gitu. Nah, lihat tafsirannya. Falamma jaa Fir'aunu,
Ya, falamma jaa fir'aunu wa apa ini? Wa wajjahahu fir'aunu apa ini? Oh ya. Falamma jaa fir'aunu, maka ketika datang Fir'aun wa wajjahu qaumuhu, dan menghadapnya kaumnya al-haqqo menghadapkan qaumahu kepada kaumnya al-haqqu kebenaran alladzi jaa yang datang bihi dengannya Musa Nabi Musa min indillah dari sisi Allah. Qalu, maka mereka berkata. Jadi ketika Fir'aun datang dan dihadapkan oleh kaumnya kebenaran yang datang dari Nabi Musa, maka mereka berkata, hadza sihrun wadihun. Ini sihir yang nyata. Mukabiratun minhum, ya, besar, ya, mukabiratun yang besar minhum dari mereka. Jadi mereka menganggapnya sihir, sama dengan orang kafir sebelum mereka. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ataquluna, apakah kamu mengatakan lil haqqi kepada kebenaran, lamma ja'akum ketika datang kebenaran kepadamu, asikhrun hadza, mengatakan apakah sihir ini, wala yuflihus sahirun, dan tidak akan jaya orang-orang yang melakukan sihir. Artinya begini, kata Nabi Musa, apakah kamu tega mengatakan kebenaran yang dibawa Nabi itu sihir? Tega benar kamu mengatakan kebenaran itu sihir. Nah, tiap-tiap kebenaran dalam kesinaian itu Muhammad kan seperti sihir, sahir, karena tidak ada alasan lain. Qala Musa, berkata Nabi Musa lahum kepada kaumnya, kaum Fir'aun dan kaumnya, ataquluna, apakah kamu mengatakan lil haqqi kepada kebenaran, alladzi atakum yang aku mendapat, alladzi atakum yang datang kepadamu, apakah kamu katakan hadza sihrun, ini sihir, wasyihru batilun, sedangkan sihir itu batil, dan yang aku datang ini kebenaran, aku datangkan ini kebenaran. Ya, apa pantas kamu katakan kebenaran sebagai sihir? Wala yaghfaru, dan tidak akan menang as-saharatu, orang-orang yang ahli sihir, bi khairin, dengan kebaikan. Wala yanjuna, dan mereka tidak akan selamat min makruhin, dari yang dibenci. Makruh itu perkara yang tidak disenangi, makruh. Ayat 78. Qalu, mereka berkata, mereka ini Fir'aun dan para punggawanya, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, apakah jiktana, apakah engkau datang kepada kami, jikta engkau datang, nah kepada kami, lital fitana, supaya kami meninggalkan, amma wajadna, dari apa-apa yang telah kami temukan, alaihi padanya, abaana, bapak-bapak kami. Artinya, hai Musa dan Harun, apakah kamu datang untuk mengajak kami meninggalkan apa-apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami? Itu. Watakuna, dan ada engkau lakuma, ya. Watakuna, dan ada lakuma bagi kamu berdua, al-kibriya'u, kebesaran, fil ardi, di bumi. Artinya, apakah engkau Musa dan Harun datang kepada kami untuk mengajak kami meninggalkan warisan nenek moyang kami, yaitu ajaran dan agama nenek moyang kami,
dan kemudian supaya kamu jadi pembesar. Kami turut, kami jadi pengikut, kamu yang diikuti. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami lakuma kepada kamu berdua bimu'minin, orang-orang yang percaya. Kalau demikian kami tidak percaya, sebab kamu itu merusak ya budaya, adat istiadat nenek moyang kami. Kamu ingin jadi pembesar saja. Nah itu, jadi yang dikhawatirkan orang-orang kafir itu hanya dua saja. Satu, tradisi nenek moyangnya hilang, budaya nenek moyang hilang. Yang kedua, kekuasaan. Nah, udah tuh. Sekarang jadi coba orang-orang yang menentang ajaran Quran dan hadis itu, kenapa pengen mempertahankan tradisi adat istiadat saja? Hanya adat istiadat saja. Apa sih? Lain. Kan budaya. Debus. Debus, nah itu mah sebetulnya kesenian ya. Kesenian, tetapi karena ada mantra-mantra yang jawokan, maka kiai-kiai kemarin yang kumpul ayat 78, qalu, mereka berkata, itu saja. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya, aturidu, apakah engkau menghendaki antas ribana, untuk memalingkan kami, amma, dari apa-apa, wajadna, yang telah kami dapati, alaihi, padanya, abaana, bapak-bapak kami, wahwa, yaitu ibadatul asnam, menyembah berhala, watan farida, ya, dan engkau ya tanfarida, menyendirikan ma'akhika, bersama saudaramu yaitu Harun, birriasati, dengan kepemimpinan, riasa, mau merebut kepemimpinan bersama saudaramu, ba'da tardi ru'usina, setelah mengusir pemimpin-pemimpin kami. Ya, jadi kamu ini datang hanya untuk mengganti pemimpin-pemimpin kami, supaya kamu jadi pemimpin kami. Wa yakunal mulku, dan ada kerajaan, wa sultan, dan pemerintahan, fi ardi Misra, di bumi Mesir, lakuma, milik kamu berdua. Kamu ini ingin merebut kekuasaan ya, dianggapnya. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimusaddiqina, orang-orang yang percaya, birisalatikumah, dengan risalah kamu berdua. Jadi kan begini, Nabi Musa itu dan Nabi Harun itu keturunan Bani Israel. Orang Bani Israel itu kan imigran dari Palestina masuk Mesir zaman Nabi Yusuf. Jadi ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Yusuf kan anaknya Nabi Yakub. Maka anak cucunya Nabi Yakub dari Palestina imigran ke Mesir. Setelah berjalan 200 tahun lamanya di Mesir, akhirnya beranak pinak banyak. Hampir sebagian orang Mesir itu keturunan Nabi Yakub. Jadi orang Mesir khawatir, jangan-jangan ini imigran ini mau menguasai Mesir. Nah itulah makanya Fir'aun, raja Mesir, dari peribuminya itu memusuhi Musa. Karena dianggapnya Musa ini mau merebut kekuasaan. Padahal Nabi Musa itu datang untuk menyebarkan agama, bukan merebut kekuasaan. Nah, nyatanya setelah Fir'aun tenggelam, apakah yang jadi raja itu keturunan Nabi Musa? Bukan.
Nabi Musa tidak memimpin pemerintahan, tidak. Ya. Jadi nabi-nabi itu yang sampai jadi kepala negara itu hanya 3 nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad. Sudah. Jadi lain-lainnya tidak sampai. Nabi Musa tidak sampai. Ya, apa jadi kepala negara tidak. Nabi Isa mah ngomong, Nabi Isa. Jadi hanya ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad. Hanya 3 itu. Nabi yang sampai merebut kekuasaan politik. Jadi nabi yang lengkap ya dari sejak agama sampai politik itu 3 nabi. Sulaiman, Daud, dan Nabi Muhammad. Nah, selain itu tidak hanya agama saja. Jadi fahum maka mereka itu rafadur risalata, menentang risalah li amra ini karena 2 perkara. Tuh. Jadi Fir'aun dan punggawanya menentang risalah Musa dan Harun karena 2 perkara. Pertama, at-tamassuk, berpegang teguh. Memegang teguh bitaklidil aba, dengan taklid kepada nenek moyang. Dan kedua, wal khirsu, dan loba, tamak, ya, makmak ala riasa kepada kepemimpinan. Jadi Fir'aun itu menentang Nabi Musa karena satu, khawatir tradisi nenek moyangnya hilang, kedua khawatir kekuasaannya direbut. Sudah 2 perkara itu. Fir'aun. Ya, sekarang juga begitu. Sekarang juga begitu. Walhamdulillahi rabbil alamin.